Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novi Nur Indah Wardani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pragmatik. Karena pragmatik terdiri dari berbagai aspek dan dimensi, maka pada video kali ini pembahasan pragmatik saya kerucutkan pada aspek kesantunan berbahasa. Nah, pada kesantunan berbahasa ini saya akan membahas bagaimana masyarakat Jawa menerapkan kesantunan berbahasa dalam kehidupan sehari-harinya atau dalam berkomunikasi dengan mitra tutur. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kesantunan berbahasa, alangkah lebih baiknya kita mengerti dulu apa yang dimaksud dengan pragmatik. Nah, pragmatik itu merupakan interdisipliner linguistik fungsional yang mengkaji aspek-aspek bahasa yang melibatkan konteks. Nah, pada pragmatik tersendiri itu terbagi menjadi beberapa disipliner ilmu. Salah satunya adalah sosiopragmatik. Nah, apa itu sosiopragmatik? Sosiopragmatik merupakan telaah mengenai kondisi-kondisi atau kondisi-kondisi lokal yang lebih khusus. Ini jelas terlihat bahwa prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan berlangsung secara berubah-ubah dalam kebudayaan yang berbeda-beda atau aneka masyarakat bahasa, dalam situasi sosial yang berbeda-beda dan sebagainya. Nah, kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi itu penting. Kenapa penting? Karena adanya kesantunan berbahasa dalam komunikasi diharapkan agar tuturan yang diucapkan tidak melukai hati mitra tutur. Apa itu mitra tutur? Mitra tutur adalah orang yang kita ajak berbicara. Nah, pada dasarnya setiap manusia berinteraksi menggunakan bahasa dengan berbagai latar belakang kepribadian dan kebudayaan. Adanya kebudayaannya berbeda di setiap daerah membuat indikator kesantunan berbahasa menjadi berbeda di daerah masing-masing. Misalkan, saya berasal dari Jawa Timur yang terkenal dengan bahasanya yang kasar, kemudian saya bawa bahasa tersebut ke Jawa Tengah yang terkesan bahasanya sangat lembut. Nah, itu bisa jadi menjadi satu indikator kesantunan berbahasa bagi masyarakat di Jawa Tengah tersendiri tersebut. Bisa jadi mereka mengatakan, oh ini yang dari Jawa Timur bahasanya kurang santun karena kasar, kurang sopan, seperti itu. Nah, bahasa yang dikatakan santun itu tadi di suatu daerah belum tentu juga dapat dikatakan santun di daerah lain. Karena kesantunan berbahasa adalah upaya yang dilakukan dalam sebuah komunikasi untuk menjaga muka seseorang yang diajak berbicara atau mitra tutur itu tadi. Maksud adanya kesantunan berbahasa dalam komunikasi yaitu agar suasana komunikasi menjadi nyaman dan tercapainya tujuan dari komunikasi tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke kesantunan berbahasa ya. Kesantunan berbahasa merupakan bagian dari ilmu pragmatik, khususnya yaitu sosiopragmatik itu tadi, yang mengkaji mengenai maksud tuturan yang diucapkan oleh penutur kepada mitra tutur. Pengkajian pragmatik selalu berhubungan dengan konteks. Adanya konteks dalam analisis pragmatik sangat penting karena berpengaruh dalam menentukan maksud dari penutur. Dalam konteks tutur terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan. Adanya komponen ini digunakan sebagai pertimbangan suatu maksud tuturan yang diungkapkan. Dalam konteks tutur terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan. Adanya komponen ini digunakan sebagai pertimbangan suatu tuturan yang diucapkan. Jadi maksud dari sebuah tuturan ini dipertimbangkan adanya konteks. Delhims menjelaskan komponen tutur diakronimkan dengan istilah speaking. Nah, apa itu speaking? Speaking itu adalah setting and scan atau latar, partisipan atau peserta, ends atau tujuan, sequence atau pesan yang disampaikan, kemudian key atau kunci, instrumen atau sarana, norm atau norma, genre atau ragam. Itu tadi komponen menurut Delhims yaitu speaking. Nah, berhubungan dengan kesantunan berbahasa, masyarakat Jawa itu terkenal dengan
unggah-ungguhnya atau sopan santunnya dalam bertutur kata maupun bertindak. Pepatah Jawa juga mengatakan, ajining diri saka lati, ajining sarira saka busana, yang dimaknai bahwa setiap orang itu dihormati dan dihargai karena lidahnya dan busananya. Dalam artian, orang itu bisa dihormati ketika ia dapat bertutur kata dengan baik, benar, dapat dipercaya, tidak berlebihan, serta santun, atau ia juga dapat dihormati ketika ia mempunyai jabatan yang tinggi. Nah, suatu tuturan itu dapat dikatakan santun atau tidak. Bagi masyarakat Jawa ya, di sini konteksnya, suatu tuturan itu dapat dikatakan santun atau tidak, itu dapat dilihat dari isi tuturannya. Apakah tuturan tersebut mencerminkan sebuah kesantunan atau tidak. Selain itu juga dilihat dari pemakaian unggah-ungguh basonya. Nah, bagi masyarakat Jawa pasti tidak asing ya dengan istilah unggah-ungguh di sini. Nilai kesantunan berbahasa Jawa ditentukan oleh aspek isi tuturan dan penilaian aspek unggah-ungguh basa yang didukung aspek paralingual yang sesuai dengan konteks tuturannya. Isi tuturan dapat dikatakan santun apabila memenuhi prinsip-prinsip kesantunan. Nah, prinsip-prinsip kesantunan berbahasa Jawa menurut Rahadini ada 4, yaitu prinsip kebijaksanaan, prinsip formalitas atau tepos liro, prinsip penghargaan dan kerendah hatian andap asor. Kemudian yang terakhir adalah prinsip ketidaklangsungan. Memang di sini terlihat jelas bahwa prinsip-prinsip kesantunan berbahasa berbeda dengan prinsip-prinsip yang diutarakan oleh para ahli lain dalam bidang pragmatik. Karena pada dasarnya pada pembahasan kali ini kita lebih memfokuskan pada prinsip kesantunan berbahasa atau kesantunan berbahasa pada masyarakat Jawa. Jadi kita kerucutkan pada masyarakat Jawanya ya. Maka dari itu saya mengambil teori dari Rahadini yang menyebutkan adanya 4 prinsip kesantunan berbahasa Jawa, yaitu itu tadi yang sudah saya sebutkan, ada kebijaksanaan, formalitas tepos liro, penghargaan dan kerendah hatian andap asor, kemudian prinsip ketidaklangsungan. Apa pengertian dari prinsip-prinsip tersebut? Mari kita bahas. Untuk yang pertama adalah prinsip kebijaksanaan. Prinsip ini berkaitan dengan tindakan penutur terhadap mitra tutur, yakni apakah tindakan tersebut memberikan keuntungan atau kerugian bagi mitra tutur. Jadi, suatu tuturan itu dapat dikatakan santun apabila tuturan tersebut memberikan keuntungan bagi mitra tuturnya. Itu tadi adalah pengertian dari prinsip kebijaksanaan. Kemudian, yang kedua adalah prinsip formalitas atau tepos liro. Prinsip ini berkaitan dengan cara penyampaian tuturan. Jadi bagaimana tuturan tersebut disampaikan kepada mitra tutur. Ini berkaitan dengan prinsip formalitas atau tepos liro. Tuturan yang disampaikan oleh penutur mengandung unsur pemaksaan terhadap mitra tutur atau tidak. Itu adalah prinsip formalitas atau tepos liro. Kemudian yang ketiga adalah prinsip penghargaan dan kerendah hatian andap asor. Prinsip ini berkaitan dengan respon penutur terhadap tuturan mitra tutur. Suatu tuturan itu dapat dikatakan santun apabila respon penutur menghargai tuturan dari mitra tutur. Itu tadi adalah yang penghargaan dan kerendah hatian andap asor. Jelas ya, terlihat perbedaannya. Yang pertama tadi kebijaksanaan itu apakah tindakan atau tuturan tersebut itu memberikan keuntungan bagi mitra tutur. Kemudian yang kedua prinsip formalitas tadi, apakah penyampaiannya itu mengandung unsur pemaksaan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana respon dari penutur terhadap tuturan mitra tutur. Apakah dihargai atau tidak tuturannya? Nah, itu berkaitan dengan prinsip penghargaan dan kerendah hatian andap asor.
Kemudian yang prinsip keempat adalah prinsip ketidaklangsungan. Prinsip ini berkaitan dengan daya ilokusi yang terdapat dalam tuturan. Daya ilokusi tersebut disampaikan secara langsung atau terselubung. Jadi tuturan tersebut apakah mengandung daya ilokusi atau tidak? Apakah maksud dari tuturan tersebut disampaikan secara langsung atau disampaikan secara terselubung? Itu berkaitan dengan prinsip ketidaklangsungan. Nah, dari penjelasan tadi dapat dilihat pentingnya kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi dan berinteraksi, termasuk komunikasi yang terjadi dalam masyarakat Jawa. Bagaimana penggunaan unggah-ungguh dalam berkomunikasi sangat menentukan kesantunan berbahasa. Jadi selain penggunaan unggah-ungguh, kita juga melihat dari isi tuturannya. Kalau biasanya masyarakat Jawa, oh ini orang sudah menggunakan unggah-ungguh dengan baik dan benar, padahal belum tentu apabila ia menggunakan unggah-ungguh tersebut isi tuturannya itu santun gitu. Bisa jadi dia menggunakan keromo inggil untuk berbicara dengan orang yang lebih tua, tetapi isi dari tuturannya tersebut tidak mencerminkan sebuah kesantunan. Jadi untuk melihat kesantunan berbahasa pada masyarakat Jawa itu menjadi satu kesatuan antara isi tuturan dan penggunaan unggah-ungguhnya, tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Nah, begitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau bagaimana, mohon koreksinya di komentar ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.